Mulai informasi pertama, Mirsa, sebuah pabrik karung di Depok, Jawa Barat terbakar akibat korsleting listrik. Sumber api diduga berasal dari ruang percetakan karung. Api berkobar cepat karena banyaknya bahan yang mudah terbakar. Api dengan cepat membakar bangunan pabrik karung di daerah Pekapuran, Depok. Suara ledakan membuat para pekerja dan warga sekitar panik. Sepuluh mobil dinas kebakaran dikerahkan diterjunkan untuk melokalisir api yang terus membesar. Kebakaran menimbulkan kepulan asap tebal yang menyebar di lingkungan permukiman. Di season kedua ada 8 siswa. Terus tadi ketahuan ini seperti ini gimana tuh, Bu? Gelap aja, pokoknya ngeliat Tiba-tiba asap ya, Bu? Asap gede ya, Bu? Ada suara ledakan nggak sih, Bu? Iya. Ada suara. Kedengaran suara ledakan. Terus tadi anak-anak akhirnya gimana, Bu? Ibu, ada yang nangis, ada yang... Kita tenangin anak-anak ke belakang. Ayo, anak-anak ke belakang. Api baru bisa dipadamkan setelah mobil damkar dari kota Depok dan Bogor diterjunkan untuk melokalisir api selama 2,5 jam. Api membesar karena barang-barang dalam pabrik seluas 1.000 meter mudah terbakar. Untuk mereka nggak mungkin karena ini masuk ke area pabrik sekali jauh ke dalam. Jadi kemungkinan dari instalasi listrik, kegagalan instalasi listrik itu nyamber ke pilar. Baru semuanya kebakar. Menyelamatkan aset puluhan miliar karena banyak biji plastik yang berada di kantong-kantong gudang tidak ikut terbakar. Jadi kami bisa mengisolir, warga juga tidak ada yang komplain. Ya. Jadi sini perlu dicatat, kita bisa menyelamatkan puluhan miliar. Polisi yang melakukan penyelidikan menduga sumber api karena korsleting listrik. Ada di titik produksi yaitu percetakan printing karung plastik. 30 karyawan yang sedang bekerja seluruhnya berhasil diselamatkan sementara kerugian mencapai miliaran rupiah. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Mirsa, seorang wanita histeris saat tempat usahanya terbakar habis di Medan, Sumatera Utara. Sehari-hari lokasi kejadian merupakan gudang pembuatan makanan ragit. Kobaran api membakar gudang pembuatan makanan ragi di Jalan Poli, Medan Marelan, Sumatera Utara. Menggunakan alat seadanya, sejumlah warga sekitar mencoba memadamkan api. Kejadian ini membuat syok pemilik gudang. Kebakaran menghanguskan seluruh bangunan, terjadi saat Inem 50 tahun sedang tidur bersama anak-anaknya. Petugas yang datang segera menjinakkan kobaran api. Banyaknya barang yang mudah terbakar seperti kayu membuat api sulit dijinakkan. Gudang pembuatan ragi. Jam berapa tadi kira-kira? Sekitar jam 1-an lah gitu, Pak. Sekitar jam 1 lah, Pak. Asal api dari mana, Pak? Dari konsil listrik. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Mirsa, sebuah toko kelontong di Padang, Sumatera Barat dibobol pencuri hingga 200 juta rupiah. Pelaku yang seorang diri berhasil membawa uang tunai dan emas. Reynold, pemobol toko kelontong tak berdaya saat petugas menangkapnya di rumah kontrakannya di Pampangan, Lubuk Begulung, Kota Padang, Sumatera Barat. Residivis narkoba ini ditangkap saat akan kabur dengan mobil yang diberi dari uang hasil mencuri pada toko kelontong di kawasan Rawang, Padang Selatan. Kita berhasil mengamankan pelaku pencurian dalam pemberatan yang telah melakukan pengupakan terhadap satu buah ruko yang kerugian 200 juta. Petugas mengembangkan kasus ini dengan menyita sejumlah barang bukti yang digunakan saat beraksi. Petugas harus melumpuhkan pelaku lantaran berusaha kabur saat hendak dilakukan penyitaan barang bukti di rumahnya. Saat beraksi, pelaku berhasil menggasak isi toko yang berupa rokok, emas dan uang tunai hingga 200 juta rupiah. Yang mana pelaku ini telah mengambil barang milik korban yaitu berupa rokok, emas dan juga uang tunai. Pelaku mengambil di sebuah warung atau toko grosir yang ada di daerah Padang Selatan.
Pelaku terancam 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Mirsa, dua pria kakak beradik ditemukan tewas dalam rumahnya di Jambi. Kedua korban ditemukan warga dengan sejumlah luka bekas tikaman dan sebilah senjata tajam yang diduga digunakan untuk menikam. Perkelahian dilatar belakangi sang adik kehilangan daun sirih. Warga Talang Palembang Lamo, Kabupaten Bungo, Jambi digemparkan dengan penemuan dua jasad pria kakak beradik tergeletak di dalam rumahnya. Diduga keduanya tewas akibat pembunuhan. Polisi yang mendapat laporan langsung melakukan olah TKP dan melakukan identifikasi terhadap kedua korban serta memeriksa saksi. Dari jasad kedua korban ditemukan sejumlah luka bekas tikaman. Selain itu, di dekat jasad didapati pisau yang diduga digunakan untuk menikam. Hasil pemeriksaan diketahui kedua korban ternyata tengah bertikai hingga terjadi perkelahian yang menewaskan keduanya. Warga hanya mengetahui keributan terjadi saat kedua keluarga sedang berunding diduga membahas masalah pengurusan lahan. Kedua korban dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Hanafi Bungo, Jambi, termasuk seorang saksi yang juga ditemukan dalam kondisi kritis akibat luka tikaman. Mereka ada di lokasi itu rencana akan bercocok tanam, membuka lahan, dan ada kegiatan pertemuan semacam mungkin merencanakan kegiatan aktivitas. Nah, ini apakah ada perbedaan pendapat atau ada masalah yang lain? Tentunya itu akan terang setelah kita lakukan pemeriksaan para saksi yang mengetahui dengan jelas peristiwa yang terjadi. Satreskrim Polres Bungo masih mendalami dan memeriksa para saksi untuk mengetahui penyebab pasti dari pertikaian ini. Dari Kabupaten Bungo, Jambi, Budi Utomo melaporkan. Mirsa, seorang mahasiswa ditemukan tewas dengan luka tembak di bagian kepala di rumahnya di perumahan Banjarwijaya, Kota Tangerang, Banten. Di dekat jasadnya didapati senjata api milik orang tuanya yang merupakan anggota Perbakin. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara menyelidiki tewasnya seorang mahasiswa berusia 17 tahun di rumahnya di Banjarwijaya, Cipondoh, Kota Tangerang. Sekitar pukul 4:30, keluarga terkejut dengan remaja ini tewas dengan luka tembak di bagian kepala. Di dekat jasadnya ditemukan senjata api jenis Glock 43 milik ayahnya yang merupakan anggota Perbakin. Kejadian ini mengejutkan warga sekitar. Jendela gitu terus sudah ramai gitu. Dengar letupan, Pak? Enggak Dengar letupan sama sekali, Pak? sama sekali dengar. Siap. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang untuk penyelidikan lebih lanjut. Kasus ini ditangani aparat Polsek Cipondoh, Polres Metro Tangerang. Dari Tangerang, Banten, Sukron iNews melaporkan. Mirsa, video Kepala Dinas Pendidikan Bondowoso, Jawa Timur bernyanyi dan joget di masa PPKM membuat resah warga. Padahal Kadis Pendidikan berjoget justru di saat pengecekan protokol kesehatan bagi siswa sekolah. Sementara Kepala Dinas Pendidikan justru mengabaikan protokol kesehatan. Dalam video yang beredar di media sosial, Kepala Dinas Pendidikan Bondowoso Sugiono X Santoso dan seorang peserta acara Disdik bernyanyi hingga berjoget saling berdekatan. Ironisnya, joget dan nyanyi ini dilakukan Kepala Dinas Pendidikan saat kunjungan pengecekan protokol kesehatan siswa di sebuah sekolah. Aksi Kadis Pendidikan ini justru disambut sukacita para peserta. Padahal Kabupaten Bondowoso sedang memberlakukan PPKM darurat level 2. Aksi keduanya pun membuat resah warga. Yang lucu itu, mana ini masih level 2 kok ini Kepala Dinas juga ya yang memberi contoh seperti itu. Rasanya kurang baik lah untuk ditonton masyarakat. Itu kurang baik ya, apalagi dia adalah figur publik. Tidak hanya itu, saya kira pihak Satgas COVID-19 harus mengusut
kasus ini, termasuk juga Polres harus diusut karena ini akan menjadi presiden buruk jika tidak diusut. Jadi harus adil dong. Setelah video beredar luas di media sosial, polisi melakukan penyelidikan dan seluruh peserta yang menonton dan mengikuti acara Kadis Pendidikan berjoget dan bernyanyi diminta melakukan swab antigen. Kita melakukan pemeriksaan bagi peserta yang ikut hadir pada dalam peristiwa tersebut yang video viral, para pesertanya dilakukan pemeriksaan dan pemanggilan serta dilakukan tracing terhadap para peserta yang hadir tersebut. Polisi telah memeriksa seluruh peserta sebagai saksi, sementara Kepala Dinas Pendidikan sedang berada di luar kota sehingga belum diperiksa. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Bisa seorang sopir bajai mabuk dan tertidur di trotoar kawasan Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pada razia PPKM ini, petugas juga mendapati pemotor yang melawan arah dan aksi balap liar. Pria paruh baya ini langsung dibangunkan petugas saat didapati tergeletak tak sadarkan diri di atas trotoar Jalan Gelora, Tanah Abang, Senayan, Jakarta Pusat. Petugas awalnya mengira pria tersebut korban tindak kriminal. Namun ternyata pengemudi bajai ini dalam kondisi mabuk. Sebelum terkapar, bajai yang dikemudikannya sempat menabrak trotoar. Membawa bajai yang menghalang jalan. Akhirnya disingkirkan bajainya dan dicek. Yang bersangkutan ternyata masih hidup. Setelah dicek, rupanya yang bersangkutan mabuk. Setelah mabuk dibangunkan, terus disadarkan, baru setelah itu disuruh pulang. Pada razia PPKM ini juga menjaring 3 warga yang melawan arah. Diduga mereka akan melakukan aksi balap liar. Selama pandemi, razia PPKM akan terus dilakukan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, polisi membekuk 2 pelaku penjamretan yang meresahkan warga Makassar. Pelaku yang juga residivis mengaku telah beraksi di 28 TKP dengan menyasar emak-emak pejalan kaki dan pengendara motor. Aksi penjamretan yang terekam CCTV ini terjadi awal Juli lalu saat korban baru keluar dari toko emas di kota Makassar. Usai melakukan pengintaian korban, kedua pelaku yang berboncengan langsung menarik kalung emas milik korban. Warga berupaya mengejar pelaku namun gagal. Kalung emas bernilai jutaan rupiah raib digasak kedua pelaku. Dari penyelidikan, kedua pelaku yang teridentifikasi ditangkap di salah satu rumah pelaku. Hasil pemeriksaan, pelaku merupakan spesialis jambret ibu-ibu yang sedang jalan kaki atau mengendarai sepeda motor. Pelaku mengaku telah 28 kali beraksi di sejumlah lokasi di Sulawesi Selatan. Hasil kejahatannya digunakan untuk judi sabung ayam. Dan depan toko korban dijamret. Jadi awalnya kami ke TKP untuk mengecek TKP dan kami mengambil CCTV yang ada di toko dan ada di sekitar TKP. Jadi untuk pengembangan dari kami melakukan pengembangan dari CCTV yang ada. Polisi menyita motor yang digunakan pelaku dalam melancarkan aksinya. Kedua pelaku bakal dijerat pasal tentang pencurian dengan kekerasan dan terancam 12 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur melaporkan. Pemirsa, sekelompok wanita pemulung menjarah barang mewah di sebuah rumah dan akibatnya para penjarah ini yang tertangkap warga akhirnya diamankan. Dalam rekaman CCTV ini, 5 wanita pemulung tiba-tiba masuk di rumah warga Bukit Woliu, Indah, Kota Bau-Bau. Para pelaku mengambil berbagai barang termasuk jemuran pakaian yang biasa digunakan pemiliknya. Warga yang melihat karena curiga kemudian mengamankan para pelaku. Sementara pemilik rumah mengakui barang-barang perabotan yang diambil masih dipergunakan. Ambil barang-barang yang
sebetulnya masih dibutuhkan atau digunakan gitu ya. Dan pada saat itu juga yang bersangkutan atau ibu-ibu tersebut itu sempat diamankan oleh warga dan anggota Polsek langsung mendatangi TKP ketika mendapatkan informasi tersebut untuk mengamankan yang bersangkutan dengan barang buktinya. Para pelaku mengakui kesalahan dan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi, sementara pemilik barang telah memaafkan. Para pelaku dikenakan wajib lapor setiap hari ke kantor polisi. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan.